Shalom, puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi dalam doa puasa hari ke-24 ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan diberikan oleh hambanya, Gembala Rayon kita, Bapak Pendeta Andi Markus MTH, sehingga saya bisa sharing firman pada kesempatan ini. Nats kita hari ini saya ambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Mari kita sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kasih dan setiamu Tuhan, sehingga terus Engkau menyertai kami dalam program doa puasa 1 Oktober sampai 31 Oktober nanti Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan beban ini kepada kami Tuhan, karena kami tahu, kami meyakini bahwa Gerayun 18 di hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca bersama-sama Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, hari ini saya mungkin tidak akan bicara yang hebat, tapi yang istilah duniawi itu tidak populer. Bicara tentang iman. Iman percaya sebagai orang Kristen. Saya mau beri suatu kesaksian di dalam pelayanan kami. Pada bulan September awal itu, saya itu tiba-tiba selalu rindu ingin melihat pesawat. Jadi saya lihat di YouTube bagaimana pesawat itu turun, bagaimana pesawat itu naik di berbagai airport di dunia dan jenis-jenis pesawat. Dan suatu ketika, suatu pagi saya dapatkan 2 pesawat yang akan take off di satu landasan yang bersamaan, tapi tentu punya jeda waktu. Antara pesawat Cessna yang bisa muat hanya 12-14 orang dan Boeing 747 yang bisa membawa penumpang 600 orang. Saya tunduk. Lalu setiap saat saya baring-baring, saya putar videonya berkali-kali karena senang saya melihatnya. Lalu suatu pagi Tuhan bicara ke saya, iman. Saya langsung kaget. Oh, lalu saya berdoa, Tuhan, apa hubungan antara iman dengan pesawat? Tidak ada jawaban. Kemudian beberapa hari kemudian, di suatu doa pagi, saya ingat pesawat itu. Terbayang di pikiran saya, dalam hayalan saya, sambil saya memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang, hubungan antara pesawat dan iman. Cessna itu iman yang kecil, Boeing 747 itu iman yang besar. Wah, saya langsung buat suatu kajian. Lalu saya buat di program KineMaster, lalu saya sebar ke jemaat kami melalui WA Group dan menjelaskan bahwa kalau iman kita pada masa COVID-19 ini kecil seperti Cessna, maka kita hanya bisa membawa doa
itu muatannya cuma doa kita, doa keluarga, doa pekerjaan. Sudah overweight. Tapi kalau iman kita besar seperti Boeing 747 ini, maka beban yang Tuhan berikan kepada kita, bangsa kita, atau katakanlah kota kita, provinsi, bangsa kita, dunia, itu bisa. Karena apa? Saya sekarang betul-betul mengerti mengapa Tuhan menyuruh Pak Niko menumpangkan tangan di atas globe untuk memperkatakan Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Ini sekarang, saudara, waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Untuk itu kita harus membawa beban untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya kerajaan Allah itu tersebar luas, menguasai bumi. Karena bumi ini sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus, sudah ditaklukkan. Kita itu tinggal datang hanya rebut saja. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara imam besar dan iman kecil. Saya melihat dari Lukas 8 ayat 22-25 bagaimana Tuhan Yesus menghardik badai dan angin di Danau Tiberias. Dalam Lukas 2 ayat 9 tertulis, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ini kisah tentang seorang perwira yang hambanya sakit lalu minta tolong melalui para rabi-rabi Yahudi untuk menyampaikan kepada Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan. Jadi di sini Tuhan Yesus melihat bahwa perwira ini punya iman yang besar. Ini iman besar. Kemudian dalam Lukas 17 ayat 6, Yesus menjawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran, Lukas 17 ayat 6, jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini konteksnya tentang pengampunan. Nah, sebelumnya itu kita tahu bahwa murid-murid Yesus setelah mendengar tentang bagaimana kita harus mengampuni orang, mereka mengatakan, Guru, tambahkanlah iman itu kepada kami. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara pernah ke Yerusalem, banyak sekali ini yang biji sesawi itu dijual sebagai kenang-kenangan. Itu dijual dan itu sangat kecil, ditiup terbang, saudara. Tapi saya melihat pohonnya di sana itu tinggi, dan memang firman Tuhan katakan kalau dia sudah tinggi, burung-burung pun itu bersarang di situ. Nah, iman kecil bisa menjadi besar. Itu di sini saya akan bahas hanya 3 saja dari pengalaman hidup saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang senang berdoa, sebagai pelayan Tuhan yang senantiasa berusaha taat, berusaha setia, sehingga pada 1 Mei 2011 Tuhan menyuruh merintis gereja GBI Grand Resident ini hampir 10 tahun. Nah, yang pertama, iman kita bisa menjadi besar kalau kita menyatukan diri dalam tubuh Kristus. Makanya kadang-kadang kita mendengar bahwa kita harus tertanam dalam gereja lokal, karena di situ kita saling menguatkan, saling mendoakan. Lukas 8 ayat 22 dari nats kita ini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Jadi mereka ini dengan murid-murid, dan saya percaya bukan cuma murid yang ada di perahu itu, ada juga orang-orang lain yang naik ke perahu bersama-sama dengan mereka. Kalau kita mendengar bagaimana Voice of Pentecost pada Minggu 11 Oktober 2020 dikatakan menjadi murid, kita baru bisa berkumpul bersama-sama kalau kita merasa bahwa kita ini semua murid, belajar kepada guru yang luar biasa melalui firman-Nya, melalui pengalaman rasul-rasulnya yang telah diimpartasikan, didelegasikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah, gereja bertanggung jawab mengajarkan kebenaran Allah kepada anggotanya dan mendorong mereka agar hidup dalam kehendak Tuhan. Jika ada yang menyimpang, sudah menjadi tanggung jawab gereja untuk menegur dan menasihati anggotanya agar berbalik dari jalan yang salah dan kemudian mendorong para anggota untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Kristus. Sehingga kehidupan kudus itu bisa kita lakukan, kita hidupi seperti yang share oleh Pak Johan tentang hidup kudus. Waktu sekitar bulan September itu, apa Agustus, saya sudah lupa. Saya dalam kondisi pujian penyembahan doa pagi sekitar jam 5. Salah satu pendoa kita yaitu Ibu Elizabeth, itu WA saya tiba-tiba bunyi, saya langsung angkat dan dia bilang, "Shalom Pak Gembala, apa ada sehat-sehat segala macam lah." Terus saya bilang, "Puji Tuhan, luar biasa sehat." Dia bilang gini, "Saya ini lagi doa di menara, saya sekarang lagi tugas, dan saya melihat Bapak di dalam itu, Tuhan perlihatkan Bapak, dan di belakang Bapak itu ada satu makhluk." Nah, istilah dia kodam. Nah, itu kan istilah orang Jawa. Artinya apa? Itu sesuatu yang mirip-mirip iblis yang dikirim orang. Lalu saya sadar, makanya hampir 1 bulan itu belakang saya tuh suka ngilu-ngilu. Saya pikir ini masuk angin atau kebanyakan duduk. Saya suka gosok minyak kayu putih. Dan Ibu Elizabeth bilang, "Pak Nathan jangan takut ya." Oh no, saya sudah paling, kalau sudah ketemu iblis itu diberitahu, saya itu paling berani, karena tahun 2004 Tuhan bilang ke saya, "Semua orang kau harus ampuni, tapi satu yang tidak bisa kau ampuni, iblis." Makanya kita itu jangan ini, karena Ibu Estaide sudah membagi serok hari Rabu, kita harus kuat karena kita punya musuh yaitu iblis. Nah, saudara-saudara, itulah gunanya kita menyatukan diri dalam tubuh Kristus. Baik itu di gereja lokal di cabang Ranting 18 maupun dalam rayon secara keseluruhan. Saya ingat Pak Andi Markus waktu menjelaskan tentang united prayer, tentang doa puasa hari Rabu, rumah mujizat hari Rabu. Beliau mengatakan kita tuh tidak bisa lagi doa sendirian, mesti unity. Dan setelah itu lahirlah united prayer. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, umat yang diberkati, yang dipersiapkan Tuhan dalam suatu peperangan yang besar untuk mendatangkan kerajaan Allah lebih besar lagi di muka bumi ini. Yang kedua, kalau yang pertama, menyatukan diri dalam tubuh Kristus seperti murid Yesus dan murid-muridnya dalam perahu. Yang kedua, dalam goncangan kehidupan. Lukas 8 ayat 23, "Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya." Dalam The Bible Message, kalau kita, kenapa kok Yesus bisa tidur ya? Di dalam The Bible Message ini dia katakan, "It was smoothly sailing." Jadi karena smoothnya kondisi laut pelayaran itu, makanya dikatakan di sini, "And he fell asleep." Jadi karena smooth, Yesus bisa tidur. Coba kalau dari anu sudah goncang, kan tidak mungkin bisa tidur. Tapi kan Tuhan Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Jadi dia juga lelah
tertidur dia. Tetapi dikatakan a terrific storm come up suddenly. Jadi badai itu datang tiba-tiba, dikatakan dalam Lukas, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Jadi sekonyong-konyong, tiba-tiba, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara-saudara, kalau kita itu mengikut Tuhan, kita mesti ikut masuk dalam namanya sekolahnya Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang sekonyong-konyong itu datang. Kita mengalami goncangan hidup yang dahsyat, tapi banyak hal kita tidak mengerti. Oleh karena itu, mengapa? Supaya kita kuat. Supaya kita betul-betul menjadi seperti DNA kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan secara unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Saya mendapatkan di dalam renungan Daily Bread, dalam sabda Alkitab, di situ dijelaskan tentang ada suatu pusat penelitian di padang pasir di Arizona. Di tengah padang pasir Arizona ada suatu pusat penelitian dibangun berbentuk kubah kaca seluas 3 hektar. Pepohonan dalam kubah raksasa yang disebut biosfer 2 itu bertumbuh lebih cepat daripada normal di tanaman di luar dari ini. Tapi kemudian ketika pohon itu tinggi, sudah menjadi besar, tiba-tiba tumbang karena tidak kuat menahan bebannya sendiri. Para peneliti itu meneliti kenapa. Padahal vitamin apa semua, pokoknya secara pertanian, ilmu pohon lah pokoknya gitu ya, itu sudah dikasih banyak, dikasih pupuk, kasih vitamin, makanya dia cepat sekali tumbuh dan lebih besar daripada pohon yang di alam. Mereka menemukan ternyata pohon-pohon itu memerlukan tekanan dari tiupan angin supaya dapat bertumbuh dengan kuat. Karena dia tidak pernah oleng-oleng, sehingga ketika dia besar, akarnya itu nggak bisa kuat menahan dia sampai roboh. Nah, saudara-saudara, goncangan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam jemaat, dari orang-orang di dekat kita, itu yang membuat kita itu menjadi kuat, saudara. Jadi jangan kita bilang, Tuhan, ini saya mengalami ini, Tuhan. Kenapa, Tuhan? No. Kuatkan. Saudara pelajari doanya MacArthur terhadap anaknya. Dia katakan, jangan bikin anak saya bikin susah, supaya dia bisa menjadi orang yang kuat. Saya masih ingat bagaimana beberapa tahun 2019 sampai 2018, gembala rayon kita, Pak Andi Markus, yang kita kasih itu, dalam satu khotbah di Menara Doa Pelayan Jemaat itu. Dulu kan kita selalu bikin hari Kamis. Itu dia memberikan satu ilustrasi dan gambar tentang pohon zaitun. Pengalaman dia waktu dia di Israel, dia lihat pohon zaitun itu ditanam, di atasnya ditaruh batu. Dan ketika akarnya sudah turun berapa meter, baru dia naik, batu itu akan dia terangkat, baru diketahui ini sudah. Dan kita tahu lebih kuat akarnya tumbuh dulu baru ke atas. Nah, itu seperti itu kehidupan orang Kristen. Kalau Tuhan memberkati kita langsung terus menerus, kita nggak kuat, pasti turun, pasti jatuh, pasti kepahitan, pasti macam-macam, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, faktor yang ketiga, yang pertama menentukan diri dalam tubuh Kristus, yang kedua dalam goncangan kehidupan, yang ketiga yang membuat iman kita bisa dari kecil ke besar, itu adalah kebutuhan hidup. Dalam Lukas 8 ayat 25 dari pembacaan kita, nats kita ini, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu
Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Dalam The Bible Message itu jelas ditulis bahwa dia berkata kepada angin, diam, dan berkata kepada ombak, tenang. Nah itu kalau dalam kitab bahasa Indonesia, bahwa dalam Matius, dalam Lukas, dalam Markus hanya dibilang menghardik. Kalau di Matius dikatakan diam, tenanglah. Tapi kalau dalam jelas, badai dia bilang diam, laut dia bilang tenang. Nah ini jadi satu pelajaran bagi kita. Kalau ada hal-hal yang perlu dalam hidup kita, kita harus tahu doa kita kemana, bagaimana caranya berdoa. Saya bersyukur 5,5 tahun jadi kabid doa di Geraha Harapan. Saya banyak belajar. Saya ikut sekolah doanya Susenet Hating, walaupun itu bayar, saudara. Dan yang luar biasa, di rayon kita diadakan sekolah doa 10 kali pertemuan. Bukan apa, saudara, itu menjadi beban saya. Kok Juba Domensen itu disuruh mengangkat kembali karena sudah terkubur? Itu menjadi beban saya juga. Kalau begitu, apa yang orang-orang Sending lakukan pada zaman Belanda, menanam, mengirim penginjil-penginjil di Indonesia, ada yang mati, ada. Itu berarti kan coba mereka itu di dalam situ ada rancangan dan rencana Tuhan bagi tempat di mana dia berada. Nah, saudara-saudara, Lukas 17 ayat 5 tadi, murid-murid itu berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yesus tidak menjawab soal iman pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan, dan sebelumnya waktu perjamuan malam itu, Yesus berkata, malam ini iman kamu akan tergoncang. Dia melihat gurunya ditangkap, dianiaya lalu disalib. Mereka menyaksikan kesaksian hidup bahwa gurunya bangkit setelah 3 hari. Hidup selama 40 hari dengan penuh tanda-tanda heran dan yang luar biasa. Dalam kamar dikunci, masuk di tepi pantai, suruh lebar jala di tempat yang dangkal, dapat ikan luar biasa banyaknya. Tuhan sendiri membakar ikan, mereka disuruh makan. Tidak ada yang ngomong, pada diam semua. Karena mereka itu kagum, saudara. Nah, saudara-saudara, ada satu tulisan dari Dr. Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan, tetapi soal ketidakdewasaan iman. Artinya jika orang Kristen bersikap masa bodoh terhadap kondisi imannya, sikap itu akan memunculkan banyak masalah dalam gereja dan kehidupan pribadi mereka. Saya hampir 10 tahun jadi gembala, saya kadang-kadang penasaran juga melihat, kok jemaat ini nggak dewasa-dewasa ya? Kalau ada persoalan, bukan saling menyalahkan, gembala yang dinyalakan. Gembala salah, tidak pernah benar. Nah saudara, tapi tahulah saudara, bahwa gembala itu adalah payung. Oleh karena itu kita butuh pendoa-pendoa yang kuat, yang radikal, yang ekstrim, luar biasa. Target kita di rayon itu tidak kecil, saudara. 700 school, 20.000 jemaat, 2.000 pendoa, yang radikal, yang hidup kudus, mendatangkan api di bumi ini. Dan 100 gereja lokal, itu bukan sesuatu. Kami saja di Grand Resident itu 15 school, 250 jemaat, 20 pendoa. Bagi saya itu sangat sulit. Mungkin kalau saya punya uang, saya bisa bayar orang untuk berdoa. Tapi saya nggak punya daya. Tapi saya percaya dalam satu unity, kita pasti bisa. Dan bukan cuma segitu, saudara. Akan lebih besar. Karena Pak Niko katakan dalam Pentakosta ketiga ini,
Kita harus banyak berdoa untuk pertobatan. Kita harus berdoa untuk penuaian jiwa. Makanya kita memperkatakan, deklarasikan Pentakosta ketiga. Dan saudara harus tahu bahwa mendeklarasikan Pentakosta ketiga itu iblis tidak suka. Makanya kita harus mendeklarasikan Mazmur 91 supaya senantiasa mengingatkan janji Tuhan akan perlindungan kita. Nah, saudara-saudara, saya mau bersaksi. Pada tahun 2018, bisnis saya itu ambruk, saudara. Punya utang lebih 100 juta. Karena memang dulu saya juga pegawai, karyawan ya. Tapi setelah itu saya tinggalkan dan saya jadi pengusaha. Dan bank sangat percaya. Di dalam dompet saya itu ada banyak sekali kartu kredit yang rata-rata limitnya itu 49 juta. Bahkan ada yang ANZ itu tidak pakai jaminan, kalau mau pakai sampai 50 juta. Dan saya enak aja, saudara. Saya tiba-tiba Tuhan izinkan saya tidak bisa bayar. Dan saya berdoa. Saya pergi ke Depok, berdoa di TDRP Depok. Semua sudah tahu yang dibangun Rayon 9. Dan saya masuk, saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya tidak memperhatikan di depan saya itu, di dalam lubang doa itu. Begitu saya amin, saya buka mata. Ini yang muncul di hadapan saya. Satu karya anak sekolah minggu, Mazmur 121 ayat 2. Help come from my God. Saya tahu ayat ini, karena ini ayatnya Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Salomo. Dan dia mengatakan, dari manakah akan datang? Aku melayangkan pandanganku ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu ayat kedua ini muncul, pertolonganku dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya aminin itu, dan saya keluar, saya percaya. Tapi bukan saya berdoa, saya mengikuti tuntunan Tuhan sehingga ada beberapa teman yang bantu saya bisa lunaskan tanpa jaminan. Kemudian 1 tahun kemudian, saya diberkati Tuhan, dan saya bisa lunaskan semua. Haleluya! Terima kasih. Itulah firman Tuhan. Mudah-mudahan menjadi rema bahwa iman kecil dan iman besar itu 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyatukan diri dalam tubuh Kristus, aktif di gereja, menjadi pelayan minimal. Yang kedua, dalam goncangan kehidupan kita tetap percaya bahwa kalau goncangan datang, supaya iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Yang ketiga, dalam kebutuhan hidup kita tidak usah cemas. Tuhan menyertai kita. Kalau murid-muridnya dan orang-orang itu tidak menyertai Yesus mengalami badai di atas perahu di Danau Tiberias, mereka tidak akan berkata, ini siapa? Sehingga badai dan laut itu tunduk kepada dia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita belum bisa mengalami tuntunan Tuhan, berkat Tuhan yang mengagumkan, yang mengherankan itu, kita tidak bisa tahu Tuhan itu luar biasa. Kalau semuanya itu kita sudah alami, kita katakan, I love God. Berikan saya tekanan lebih lagi, supaya saya menjadi kuat, menjadi hambamu, untuk mendatangkan kerajaan lebih besar lagi di bumi ini, seperti di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi